Kambing itu hewan yang multi talenta menurutku. Kenapa tuh? Bisa naik sepeda, Pak. Kambing bisa naik sepeda. Bisa ngomong juga, Pak. Oh, itu dia. Hai ngobers, welcome back bersama gue Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Woo! Welcome back, Bro Yud. Kalau yang udah subscribe dari day one ya, harusnya tahu nih sama Bro Yud karena di episode perdana podcast Ngops di Kebon. Nah, Episode ini percobaan ya. episode pilot kita Oh, nih, iya. Bro Yud yang itu menjadi tanamanku. Sekarang aku pinjam lagi nih, karena sore ini kita mau ada sesuatu yang baru nih. Oke. Jadi kemarin ya Bro Yud, buat konteks, gue ngelempar list pertanyaan gitu. Jadi gue nanyain ke followers gue yang 100.000 itu. Oke. Drop pertanyaan yang random nanti gue jawab di podcast. Oke. Gitu. Nah setelah gue Siap. pikir-pikir kalau sendiri kan kayak ilmu gue nggak setinggi itu ya. Agak ini kan. Kalau kamu kan S2 ya di mana? Enggak juga. Agak jebakan juga ya tiba-tiba ditodong penjawab. Ceritain dong. Tadi gimana aku ngajaknya? Hah? Ceritain dong. Aku tadi ngajaknya gimana? Nggak pakai babi bul. Yuk hari ini podcast. Apaan? Oke, langsung aja nih. Langsung. Kita akan ke pertanyaan pertama nih. Ya. Jadi pertanyaan random apa sih yang dilempar sama teman-temanku di sosmed nih ya? Yang pertama nih ya, dari M Hurazan. Oli samping itu samping kanan apa samping kiri? Karena tergantung. Apa tuh? Konteksnya nih kayak motor nih. Bener sih konteksnya motor samping. Duh, samping kanan apa samping kiri? Biasanya Iya kan? sih kanan kayaknya ya. Aneh juga nih ya, oli samping samping. nih. Kenapa nggak oli kanan atau oli kiri gitu ya sebenarnya? Oli mesin gitu. Oli mesin Udah gitu aja ya. kan. Iya. Tapi kalau boleh dijawab nih kanan apa kiri menurut kamu? Oli samping kanan apa kiri? Kanan sih kayaknya nih. Ke kanan ya? Iya. Kenapa gitu? Nggak apa-apa biar nggak kiri aja. Biar nggak kiri aja. Biar nggak kiri aja. Oke, jadi itu jawabannya ya. Sorry. Anjing. Terima kasih Pak Jokowi. Ribuan desa. Kau apa ya? Ya lagu listing banget lagu itu gue. Kenapa gitu? Soalnya lagu yang presiden baru belum ada. Kalau udah ada mungkin nanti gue dengerin juga lagunya. Algoritma kamu pro Jokowi banget ya? Masa-masa pro pemerintahan lama nih memang. Ini kamu udah record belum, Mami? Udah bilang. Udah mulai nih. Udah mulai. Oke. Udah ada transisi. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari oli samping menurut kita kanan ya. Kanan benar. Kanan. Lanjut. Pertanyaan dari Adik Devatara. Tujuan laki-laki download aplikasi micet selain nyari open BO. Tujuannya. Buat Adit nih ya. Buat Deva. Oh Deva. Sepian ya kayaknya. Dia sampai harus download aplikasi micet ya. Padahal banyak aplikasi lain yang lebih bagus. Apa tuh? Enggak, saya nggak tahu. Cuma kalau kata teman saya sih banyak yang lebih bagus lah. Gitu. Selain Lebih aplikasi bagus micet, ya? bener, lebih bagus, lebih terpercaya lah katanya. Karena yang aplikasi itu tuh kurang lah katanya. Kurang responsif. Kurang responsif, ya, sering suka ngebug lama, gitu ya. ngebugnya banyak. Tapi awal asal muasalah kenapa micet identik dengan open BO itu gimana ya? Kenapa cewek-cewek itu mainnya di micet ya zaman dulu? Nggak tahu, mungkin karena ada fasilitas ini kali di aplikasinya ya, semacam apa? Kayak sekarang di TikTok kan juga ada tuh kalau mau friend request nearby, yang gitu-gitu mungkin jadi mencari yang terdekat. Jadi kayak dekat nih dari rumah, coba deh gitu. Siapa tahu bisa diajak ngobrol, diajak kenalan, gitu kan. Oke. Tapi aku soalnya belum pernah nyobain. Iya sama, aku juga cuma diceritain doang kok, nggak pernah nyobain juga. Jangan. Itu burung siapa itu? Berisik banget. Itu delman.
Reski Nurhandi. Mm-mm. Siapakah saya? Reski Nurhandi. Siapakah saya menurut Babang Don? Oke, berarti gua dulu nih. Kamu itu sepertinya ini ya, cowok udah pasti. Cowok udah pasti, terus kurang kerjaan ya. Kan saya bilang tanya pertanyaan random, kenapa nanya kayak gitu? Bener, dia nggak salah. Nggak Kan dia salah. random nanya siapakah saya. Iya sih, Cuma, gua nggak spesifik sih dia ke situ nggak- sih. Dia bener random tapi nggak penting untuk dijawabnya. Oke, lanjut. Krisis kepercayaan diri. Iya. Lanjut. Nah, tadi kan Mm-mm. randomnya ele ya. Iya. Sekarang agak berbobot nih. Apa nih? Mending resign tapi belum ada pegangan, Mm-mm. atau kerja tapi tekanan dari kiri, kanan, atas, bawah. Kerja lah. Kerja ya. Iya. Kalau cuma ditekan-tekan doang kan, ya dinikmatin aja Maksudnya lah. tekanan pekerjaan, Oh, Pak. Pressure. Mungkin bosnya rese atau lingkungannya toksik gitu loh. Jadi gini ya, menurutku nih, in this ekonomi ya, Iya. sekarang lagi gonjang-ganjing ya, Mm-mm. tidak ada pekerjaan 100% aman. Betul. Kita berdua, fun fact, juga basian ini ya, Mm-mm. unicorn ya kita ya. Betul. Dipecat, Basian Pak. dipecat. Dipecat tuh nggak enak, Betul, bingung. bingung. Katanya 19 juta lapangan pekerjaan, ternyata Mana? ya, itu dia. 19 juta lapangan. Bukannya mengurus pengangguran, tapi rekening yang nganggur. Itu dia. Kan? Tapi ngomong-ngomong, waktu kamu pertama kali dipecat, yang Apa? terlintas apa? Yang terlintas gimana caranya dapat pekerjaan lagi sih? Pasti Langsung nggak? langsung udah. Kalau itu kalau gue lihat ya, yang cowok-cowok pada suka itu langsung shoot set. Gue harus gini. Habis ini gue perbarui resume, tapi yang cewek-cewek nangis. Iya, bener. Langsung cari kerja lagi. Gimana cara dapat kerja lagi? Gitu. Betul. Walaupun sampai sekarang juga masih nggak ada juga ya. Apanya? Ya itu. Apanya? Gitu, Pak. Gue dipecatnya jelek banget lagi. Kenapa Via tuh? email gitu, email blast gitu. Wah, masih mending saya via WhatsApp. Masa? Nggak usah gini ya? Udah, kamu nggak usah kerja lagi. Gitu ya. Kayak mecat supir. Waduh. Ya, jadi kalau menurutku sih ya, selama masih ada pekerjaan yang masih menghasilkan gaji, bertahan dulu aja lah. Ya, Sambil nyari-nyari, Betul. nyari opportunity lain. betul. Kecuali emang kamu tipikal yang udahlah bodo amat, nggak ada pegangan, yang penting mental health terjaga. Wah, ada sih orang kayak gitu sih. Yang penting damai kehidupan, tidak ada pekerjaan, tidak apa-apa, tidak ada uang, tetap sehat ya. Silakan lanjutkan aja. Kecuali bapak kamu ini ya 9 naga gitu. Kecuali Nggak Anda apa-apa deh. pewaris, silakan Anda keluar dari pekerjaan Anda. Udah usah mikir 2 kali gitu ya. Betul. Cuma kalau belum ada, better stay dulu aja. Ini ya, Apa kita tuh? bagus ya ini ya. Positif banget kita. Positif banget, harus positif. Positif ya. In this economy we have to be positive. Yes. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Next. Wah, Apa tuh? kenapa Indomie kalau nggak pakai telur kurang enak? Siapa tuh yang nanya? Kamandans. Nah, dia aja sama keluarganya itu mah. Enak-enak aja. Menurut gue enak lagi. Mie itu ya salah satu makanan yang menurutku by default aja udah muah. Indomie itu udah diciptakan enak dari sananya. Mungkin lidah kamu Kamandans. Betul. Betul. Enggak itu. Salah itu. Tapi kalau mie kalau nggak polosan kamu suka dikasih apa? Mie kalau nggak polosan, biasanya tuh biar makin kenyang ya. Tambah Kenyang. karbo lagi dong. Ajar pakai nasi. Kalau nggak tambah porsinya. Gue kadang-kadang kan gue juga suka gitu ya. Gue kalau nasi gue nasi deh. Kalau mie gue kasih nasi gitu. Tapi itu Ya. kadang-kadang suka ada kayak semacam itu. Ih, makan mie pakai nasi. Diam kamu. Kamu tidak tahu rasanya. Perut lapar tidak ada makanan. Bikin mie tambahin nasi. Betul. Kita bukan influencer kesehatan. Bukan fans kesehatan. Yang penting kenyang, bro. Lihat hasilnya nih. Nah, ini lihat. Berantakan kan? Kamu sama istri kamu dikasih Apa? ini nggak? Limit nggak makan Indomie? Enggak juga sih, cuma emang jarang makan Indomie juga. Jarang. Bayangin, jarang makan Indomie aja. Bayangin saya minum air putih ya lemak jadi apalagi makan Indomie. Gue di rumah itu seminggu sekali. Oh, jatahin Di rumah. sekali. Tapi kalau di kantor nah, Bebas ya? Bebas. Coba tolong untuk istrinya Bro Don. Nanti dikata pelanggaran di kantor dia. Bohong, di rumah seminggu sekali itu bohong, bullshit. Di kantor tiap hari dia makan Indomie. Ya lu bayangin ya, ini kan meja gue nih. Depan gue tuh Satria nih. Heeh. Tiba-tiba jam 4 sore
Indomie rebus. Iya. Gimana aku tidak tergoda mau bau-bau micin? Enggak. Emang kalau udah nggak bisa, kalau emang udah kebiasaan mah kebiasaan aja. Nggak usah nyalain orang lain. Emang self control yang Iya, kurang ya. betul. Self control yang kurang baik. Apa lagi nih? Pertanyaan dari Armando Cruello. Wih, namanya ganteng nih. Armando Cruello. Kenapa Pak Wowo udah tua nggak main burung aja di rumah? Udah nggak punya burung apa dia? Betul. Kayaknya. Kalau punya burung, dia mainin di rumah. Pertanyaannya punya apa enggak? Itu dia. Gitu. Coba kalau punya main burung tiap hari. Iya. Kalau dia punya peliharaan pasti dimainin. Betul. Pak Bowo yang lain juga punya peliharaan dimainin. Betul. Kuda gitu misalnya. Ya, I'm not saying. Wih, ada tukang bakso. Intel. Motor ini dari tadi ini motor. Gitu. Oke, jadi Armando, kenapa Pak Wong udah tua nggak main burung? Karena dia nggak punya burung. Betul. Titik. Itu dia. Next. Pertanyaan dari Famisa Yusuf. Fahmi Yusuf, oke. Lu pernah ini nggak? Siapa tadi namanya? Famisa. Famisa. Buat Famisa, lu pernah itu nggak? Lu jawab. Udah. Besok kalau ada sesi kayak gini, tolong pertanyaannya yang bisa dijawab berbobot gitu. Jangan gini doang, kan rada kurang gitu. Iya. Ayam. Skip, next. Lanjut. Wah. Dari Tito. Titonya yang oke. Tito aja. Bagaimana cara membangkitkan motivasi yang hilang? Udah ilah. Sore-sore begini nanyanya motivasi yang Motivasi hilang. ya? Anjing. Motivasi yang hilang. Motivasi yang hilang itu pertanyaan yang salah kalau buat gua. Gua soalnya kalau orang kan memulai hari ada motivasinya gitu ya. Let's say scale 1-10, gua tuh tipe yang nge-keep motivasi gua 5 lagi. Iya. Jadi gua nggak punya pertanyaan gimana cara membangkitkan motivasi yang hilang. Karena motivasi kamu aja aku nggak tahu apa. Oke. Kalau membangkitkan motivasi yang hilang, sebelumnya taruh di mana ya, Pak? Bisa sampai hilang tuh sebelumnya taruh di mana? Kalau boleh tahu nih. Sebelumnya taruh di mana bisa sampai hilang gitu. Betul. Coba kamu cari dulu Iya. kan biasanya kalau duduk nyelip di kursi Mungkin gitu. atau mungkin kan. ketinggalan di mana kececer motivasinya gitu. Gitu mungkin ya. Tapi kalau kita googling cara membangkitkan motivasi yang hilang. Kalau membangkitkan tenaga listrik saya tahu jawabannya dari PLN soalnya. Kalau membangkitkan motivasi itu Nih. Caranya ternyata gini nih Bro Yud nih ya. Membuat rencana. waduh. Mencari lingkungan yang positif. Nah, lingkungan kamu positif Nah, nggak Tito? lagi-lagi kan disuruh nyari kan saya udah bilang tuh, coba cari. Siapa tahu jatuh apa kemana gitu. Atau mungkin kalau kamu religius beribadah kali. Mungkin motivasinya sambil nunggu datang ilham dulu kali yang datang gitu. Iya, Nah, mungkin. melakukan aktivitas yang disukai. Tito, kamu suka apa Tito? Ya, Mungkin dengan melakukannya kamu bisa membangkitkan motivasi Iya. kamu. nonton soundtrack gitu mungkin. Siapa tahu. Pendengarannya hilang satu. Tapi yang penting motivasinya ada. Gak peduli pendengarannya hilang, yang penting tetap motivasi kemuncul. Sound horek Tapi aku lagi. budek ya. Gak apa-apa. Kan dia nyari motivasinya. Nanti yang Gitu. muncul resep dokter, Pak. Betul. Kan? Atau mungkin tadi tuh bisa tanya yang Mbak di micet. Siapa tahu dia bisa kasih jawaban. Ah, Mbak, bener. motivasiku hilang, cari di mana ini, Mbak? Nah, gitu. Coba. Bisa. Salah ya, Pak. Kenapa tuh? Bisa. Kan tadi Bisa kan, ya. Nah itu apa namanya pertanyaannya tadi? Ya. Selain untuk open BO BO, ini untuk nah, membangkitkan untuk membangkitkan motivasi. Nah, itu bisa. Masuk Mind itu. blown nih. Itu dia. Oke. Bisa itu. Buat itu download aplikasinya. Sekarang juga. Itu dia. Link di description. Itu dia. Link di bawah ini ya. Oke, next. Kalau harus mengulang hidup tapi jadi benda mati, pilih jadi apa dan kenapa? Wah, anjing mikir dulu nih gue nih. Kalau jadi benda hidup, jadi benda Jadi mati. benda mati nih. Gua pengen jadi barbel, Pak, biar diangkat terus. Waduh, biar diangkat-angkat terus ya. Angkat terus. Iya, Sepanjang iya, hidup iya. gua nggak pernah diangkat-angkat menjadi Benar. apapun nih. Jadi Menjadi apa ya? barbel agar bisa terus diangkat. Jadi mesin ATM deh, jadi bisa punya banyak uang. Wah, gue kira biar bisa ditarik. Aduh. Tapi pastiin dulu.
rekeningnya ATM-nya diblokir nggak? Oh iya, ATM-nya bang apa juga. Oh gitu. Iya, kalau banknya yang nggak terkenal, isinya sedikit. Istriku ya, kan dia PNS ya, Iya. harus bikin rekening bank BJB. Karena PNS-nya di daerah Jawa Banten. Barat. Oh Jawa Banten. Barat. Mau wajib seperti itu. Gitu. PNS Jakarta juga harus bikin di Bank Jakarta. Oh. Sekarang udah ganti nama Bank Jakarta, tahu kan? Enggak. Lah, bener. Demi gue nggak tahu. Baru ganti Bank DKI sekarang jadi Bank Jakarta. Oh, Bank Jakarta. Iya, betul. Itu dia. Oke. Mau jadi mesin ATM. Mesin ATM. Biar ada duitnya. Oke. Misalnya bukan mesin ATM, emang duit kamu dikit. Dikit. Jujur aja dikit. Gue tuh gajian kan kayak pagi gitu kan ya. Wah, habis itu tuh gue ada sesi duduk bareng sama istriku. Langsung hari itu juga. Bagi-bagi tuh. Wah. Pas ini. Duit jajan sebulan segini. Kalau aku nggak ada tuh. Habis gajian, sesi duduk sendiri, langsung hilang sendiri. Udah, selesai. Cuma bertahan ya 1 jam lah maksimal sebelum Nggak sampai, rekeningku ini. 30 menit tuh dia masuk pagi, setengah jam kemudian udah wis Udah baik. Indomie lagi. Indomie pakai nasi dah. Waduh. Lanjut. Pengeluaran terbesar kamu apa? Pengeluaran terbesar aku ngasih ke istri. Sama lagi. Karena Ya kewajiban 85% lah. karena kewajiban seorang laki-laki adalah menafkahi istrinya. Menafkahi istri dan keluarga. Benar. Itu dia. Wah. Apa nih? Pertanyaan terakhir ya? Enggak. Belum. Kayaknya udah terakhir. Kalau ada AK-47, tahu AK-47? Tahu. Kenapa kan? Senjata. Kalau ada AK-47, AK-1 sampai AK-46-nya mana? Wajib. Kalau ada angka 47, rasa AK-1 sampai AK-46-nya kemana? Jadi gini. AK-47 itu ya, katakanlah dia lulus sekolah, Pak. Kan sekolah SD dulu, Iya. SMP. Nah, jadi tuh AK pun juga gitu, dari AK-1 naik level, jadi keluar pabrik pasti langsung AK-47. Langsung AK-47 tuh kayaknya memang dia diceritakan langsung AK-47 kayaknya. Nggak ada AK-1 sampai AK-48. Wah. Oh, atau mungkin AK-1 sampai AK-46-nya gagal terus. Yang AK-47 baru berhasil. Itu makanya langsung AK-47. Ini alias Gitu. kamu kurang riset. AK-47 tuh nggak ada kayak gitu-gitu lah. Betul. Blok. Wah, Sat. ini. Kenapa tuh? Mau tahu dong Ultraman favoritnya apa? Waduh, saya jujur nggak nonton Ultraman. Saya nonton. Boleh, silakan. Lanjut. Ultraman 3 nonton nggak? Saya tahunya Ultraman pokoknya gini toh. Tapi nggak tahu tipe-tipenya. Nggak tahu. Oke, kamu diam di sesi Oke. di pertanyaan ini ya. Gua suka tergantung umur. SD sampai SMP Ultraman 3. Oke. Karena lagunya bagus, Pak. Iya. 3 Yukiga. Oke. Tahu dong. Dulu ada di Indosiar. Ya. Dan dia gimmicknya yang bisa berubah-berubah. Dia tetap ada ini ya. Tetap Kepala itu ya? ada, Pak. Kan Semua Ultraman begitu ya? Ada yang enggak semuanya sih. Itu gue suka Ultraman 3. Yang baru-baru gue suka Ultraman Zero. Ultraman Zero. Ultraman Zero itu anaknya Ultra Seven. Mundur ya? Dari 3 terus Zero. Oh, betul juga ya. Terus anaknya Ultra Seven 7. Iya, nah Ultra Seven namanya Zero, Pak. Ultra Seven kawin nama siapa? Ya, mamahnya itu belum ketahuan. Oh iya. Mamahnya belum ketahuan. Tapi ada Ultra Woman. Ada. Oke. Ada Ultra Mother, Pak. Hah? Ada Ultra Mother, ada Ultra Father. Oh iya. Ada. Oh, serius nih. Serius. Ultra Seven itu anaknya Ultra Mother sama Ultra Father. Ultra Mother menghasilkan Ultra Male. Enggak. Oh enggak ya. Itu mah sapinya Beda ya, Prabowo. oke. Ya. Ya, oke. Itu sapi, Pak. Itu sapi. Itu sapi. Iya, iya. Ultra Father. Father gitu. Oke. Ultraman. anaknya. Ultraman. Jadi Ultra Mother sama Ultra Father kawin. Anaknya 7, Pak. Oke. Ultraman, Ultra Seven, Ultra S, Ultra Jack, Zofi, Taro, sama Ciki. Halo? Enggak bukan. Leo apa ya? Leo kayaknya. Itu semua depannya ada ultranya enggak? Apa? Depannya ada ultranya semua. Ada dong. Ultra Taro, Ultra Z. Bukan. Apa? Iya ada. Iya. Ultraman Taro. Oh, Ultraman Taro. Title, Pak. Ya, itu semua ada Pokoknya- filmnya. Ada dong. Ada Gokil. dong. Gila. Jadi Ultraman itu lore-nya lagi ya. Dia nggak cuma dari satu planet, Pak. Oh iya. Jadi kalau manusia kan ada Jawa, ada Sunda gitu ya. Iya. Ultraman ada dari namanya Namek. planet cahaya, Pak.
Ultraman Taro dari situ tuh Ultra Mother and Father di planet ini nih. Terus ada yang dari planet mana, ada yang dari bumi, ada yang dari Mars gitu. Itu Ultraman Father Mother pas kawin mencar kemana-mana gitu apa gimana? Apa terlalu brutal jadi Bukan, planet beda. menciptakan planet-planet lain? Spesiesnya beda-beda, Pak. Spesiesnya beda-beda. Kebetulan. Ultraman Taro tuh Father Mother-nya satu. Yang lainnya nggak tahu deh sama siapa. Pokoknya ada di beberapa planet. Gitu. Agak aneh ya. Tapi yang baru-baru, Pak. Ada Ultraman baru rilis. Namanya Ultraman Omega. Ultraman Omega. Kekuatan sama kekuatannya semua. Gini tok kekuatannya. Banyak, Pak. Oke. Si Ultraman Omega bisa nyopot ini apa? Tanduknya. Jadi senjata. Jadi senjata. Oke. Jadi itu Ultraman favorit. Informasi seputar Ultraman. Ultraman favorit ya. Nice. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi menjawab ya, walaupun panjang banget. Oke. Menurut Brodon, kalau udah nggak ada Hayao Miyazaki, masa depan Ghibli gimana? Wah, Ghibli. Masa depan Ghibli gimana? Kamu nonton Ghibli nggak? Enggak juga lagi. Menurutku ya. Jadi kalau kamu Miyazaki itu yang nyiptain. Betul, dia yang punyanya. Yang punya studio Ghibli. Kayak Fujio-nya Doraemon lah dia. Betul. Tapi dia juga ngedirect, Pak. Dia ngedirect beberapa film. Jadi Ghibli merilis film kebetulan yang bagus-bagus yang kita dengar namanya nih ya, Totoro. Terus si tahu doang sih. Totoro. Grave of Fireflies. Terus si kok gue jadi lupa. Itu Laputa. Yang hantu tuh apa hantu? Yang hantu. Ada nggak? Beda ya? Yang hantu. Beda universe apa jangan-jangan? Totoro hantu, Pak. Totoro hantu. Totoro kan yokai. Siluman. Oh iya. Iya, Pak. Nah, kalau yang binatang itu apa? Yang binatang. Bukan yang ada ya? Yang binatang apa nih? Nggak ada ya? Ya, salah universe nih kayaknya. Spirited Away nonton nggak? Apa? Spirited Away. Enggak. Wah, anjir. Oke sih, aku sayang deh. Howell Moving Castle. Enggak. Oke, jadi kamu nggak ada. Kiki dari Ferry Service. Enggak. Ya, film-film yang top tier itu ya. Biasa yang ngedirect tuh si Hayao Miyazaki. Oke. Jadi yang bagus-bagus pasti dia ada yang bikin. Nah, dia punya anak, Pak. Namanya Goro apa siapa ya? Goro Miyazaki. Hayao marganya Miyazaki dia bukan? Miyazaki-san. Oh ya bener, Goro Miyazaki. Dia beberapa kali ngedirect filmnya Ghibli. Elek, Pak. Oh iya? Sure elek. Karena masih baru mungkin. Nah, atau dia tuh sepertinya nepo baby gitu lah. Disuruh bokapnya ngedirect. Tapi karena faktor bukan British. Bukan karena dia pewaris. Ya, karena dia faktor tapi pewaris. sering flop. Jadi kalau misalnya Hayao Miyazaki udah die besok, bakal jatuh lagi. Atau harusnya Ghibli mungkin diserahkan ke tangan yang tepat kayaknya. Nah, betul. Siapa yang mungkin bisa menghandle lebih bagus gitu. Kayak Marvel lah, ada si Kevin 5G-nya ya. Iya, atau kayak Star Wars gitu dijual ke Disney tapi kan tetap tetap fansnya tetap banyak gitu. Betul. Jadi kalau menurutku ditinggal sama Hayao Miyazaki, masa depan Ghibli gimana tergantung. Kalau jatuh di tangan yang tepat, insya Allah bagus ya. Haus cuap-cuap gitu. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Waduh. Kenapa nih? Kamu tahu timnya Naruto nggak yang bertiga? Aduh, ini pertanyaannya susah banget ya. Ghibli, Naruto, Ultraman kan. Naruto, Sasuke, sama Sakura tahu dong? Iya, tahu pernah dengar. Coba casting timnya Naruto tapi versi lokal, Pak. Oh, cocoknya dari siapa misalnya? Betul. Kita ini ya dari Naruto dulu ya. Reza Radian udah pasti masuk sih. Pak, udah pasti masuk sih dia. Siapa lagi itu? Prilly udah pasti masuk sih Prilly. Kan Naruto kan anak muda, Pak, anak kecil. Masih ada lah, nggak mungkin. Kalau nggak laku putar Indonesia, Shiradara harus masuk sama Dio Yoko sih. Shiradara, oke. Harus masuk gitu kalau di film ini Naruto. Lah, biar ingat nih. Kakashi. Nah. Bener. Bisa, ada saran dia digituin bisa. Nih, yang ketiga ini aja ya, tim 7-nya ya. Garila Brimo tuh masuk lah itu, Garila Brimo. Cocok itu. Naruto, Bastian Steel, Pak. Bastian Steel, bisa lah. Kan selengean kan. Iqbalnya juga bisa. Iqbal tuh lebih cool, kayaknya dia jadi Sasuke, Pak.
Boleh jadi Sasuke. Iya. Tinggal Sakuranya doang nih, siapa ya? Prilly masuk Prilly. Oh, anjing, Prilly lagi. Prilly bisa sih. Itu Garindra Bimo buat jadi siapa tuh tadi? Sasuke, Yang paling gede? Kakashi. Kakashi. Bisa dia. Tahu kan kamu Garindra Bimo? Tahu, aku Iya. kan pernah. Densu Margo juga bisa tuh, Densu Margo. Densu. Bisa, Pak. Kenapa lampu merah lama banget, tapi lampu hijau kayak nyala sekedip doang? Biasanya kalau jawaban benernya nih, biasanya tuh kenapa kayak gitu karena arahin dari lampu merah yang lama itu biasanya Buat memecah traffic. nggak rame, maksudnya nggak terlalu banyak lah jumlah mobil yang lewatnya gitu. Oke. Jadi hijaunya cuma sebentar gitu. Atau mungkin kamu yang kurang sabar kali. Iya. Nah jawaban nggak benernya, Ada yang jawaban nggak bener nih. ya ngaturnya aja itu. Tit. Tapi lampu merah paling lama di mana? Di lama nggak tahu gue di mana. Oke. Saya- Ngomong di Salatiga ya, ada lampu merah aneh nih. Kenapa? Bukan di Salatiga, di BSD deket dekat pasar modern. Itu ada perempatan tuh. Jadi biasanya kalau perempatan ini maju sini kan yang lain berhenti ya. Iya. Ini kagak, Pak. Maju Jalan, sini. maju depan-depanan. Ngek. Oh gokil. Jadi lu harus fighting sama mobil Duluan. Iya, Banyak mungkin di yang orang Jakarta BSD. banyak kayak gitu ya. Banyak kayak gitu. Menurut gua nggak lazim lagi. Yang pada Karena kan yang benar satu-satu, Pak. Sini dulu. di pos pengumben tuh. Gini Kenapa? juga di pos pengumben. Di daerah pos pengumben di daerah sepanjang jalan pengumben. Oke. Jadi sama perempatan rame lagi. Oh anjir. Begitu hijau, depan jadi kayak disuruh perang. Bener, jadi begitu pas hijau langsung kayak berantem gitu. iya. Udah tuh Kayak ngadu ya. tintin, aduan langsung tawuran. Iya bener Pak. Banyak. Oke, baik. Kenapa jarum jam berputar ke kanan? Jarum jam berputar ke kanan. Kenapa nggak ke kiri? Kan sama aja. Enggak lah, beda lah. Sama aja, bener sama tau. Lu mau ke kiri kan kalau 60 detik 160 detik. Ya, tapi mundur jadinya kan. Apa? Mundur. Enggak, Pak. Sebenarnya maksudnya padahal sama aja kalau jam kan 1 2 3, kalau ke kiri 1 2 ya. Oh, angkanya di Kenapa ke kanan? Nggak tahu lagi. Coba tanya Thomas Alva Edison Iya. yang bikin jam. Apa karena rotasi bumi kali? Oh, Bumi. iya. Rotasi bumi kan ke kanan tuh. Ya, Ke kanan tuh gini berarti. Iya gini. Gini dong, clockwise kan maksud kamu? Kanan. Gitu. Gitu deh pokoknya. Ya. Jadi kenapa nggak kebalik ya itu maaf nih aku anak IPS nggak bisa ngejawab. Terserah pabrik Siapa yang nanya itu? Seiko ya apa? Siapa yang nanya? Gani. Gani. Iya. Ya. Ya semoga membantu deh. Gani ya. Ini maaf kalau Kamu admin Fufu Fafa ya? Pertanyaannya aneh ya. kenapa susu sapi warna putih padahal rumputnya hijau? Kenapa lu abis makan nasi kuning keluarnya nggak kuning ya gitulah. Pertanyaan itu tuh sama kayak gini. Kenapa padi keluarnya beras padahal ditanamnya rumput? Intinya itu ini ya udah dari Allah. Nah, yang bertanya mau ngantuk. Anda mau gimana ya? Itu ada yang namanya proses di dalam tubuhnya sapi tuh, ada yang namanya proses. Jadi Kan rumput kan dikunyah gitu-gitu kan. Tahu nggak sapi ususnya ada 4? Paham nggak? Ada 4 proses. Jadi marah-marah. 4 proses. Iya, kan sapi ada ususnya ada omasum, abomasum, rumen, diolah lagi. Oh iya. I Sipil dong, ini kayak info bagus deh. googling bener. Jadi dia pengolahan usus sapi tuh banyak proses-proses prosesnya, dan yang bisa ngeluarin susu sapi kan hanya yang betina kan, bukan yang laki-laki. Betul. Ya karena yang jelas kenapa susu sapi warna putih sedangkan rumput warna hijau itu tidak sesederhana apa yang dimasukkan dan yang keluar. Mampus lu di Anda spill makan ya. ayam Sama goreng ahlinya juga nih. keluarnya tidak ayam goreng. Dulu kamu kuliah apa kok paham banget kayaknya? kuliah pertanian. Tapi kan saya bukan peternakan. Beda. Oh, pertanian. Iya, gitu. Oke, kalau pertanian tuh ada keluar hasil hutannya nggak?
Ada kadang-kadang kalau masuk hutan. Oke. Kalau masuk hutan buat ya penelitian aja. Membalak. Membalak liar. Enggak. Tugas akhirnya apa kalau pertanian? Tugas akhirnya skripsi. Tetap penelitian tugas akhirnya. Tergantung jurusan kan pertanian ada jurusan juga. Oh ada iya. yang agronomi, Oh. ada yang jurusan pertanahan, ada yang hama, Pertanahan. pertanahan. Nanti jadi itu notaris dong. Oh enggak itu mafia itu. Enggak itu ngurusin ini jurusan soil pertanahan. Jadi dia kimia ada di tanah. Oh, tanah ini subur, tanah ini enggak. Betul, kandungannya apa aja, bisa tanamin apa enggak gitu-gitu. Oke. Kebetulan saya yang bagian sosial ekonomi pertaniannya. Jadi jual beli aja. Jadi udah terakhir nih udah di ujung, udah hasilnya udah kelihatan, dijual kemana penjualannya, gitu. Keren. Oke. Berarti gelar kamu STN? SP. Oh, SP. Sarjana pertanian. SP doang? Bener, SP doang. Bukan SPT gitu? Bukan SP. Wih, keren banget, cuma satu digit. Di SP saya. Tidak, saya SP. Saya SP nih. Bokap gue tuh jurusan pertanian. Oh iya? Gue udah inget, ya. Pak Budi tuh jurusan pertanian. Fakultasnya? Pokoknya dia di Sate Wacana deh, gue nggak tahu dia fakultas apaan. Tuh sih tahu tuh. Dia tugas akhirnya bercocok tanam wortel di lereng gitu, pokoknya dia pernah cerita. Oh, di lereng gunung. Di lereng gunung. Waduh, tugas akhirnya berarti tiap uji nyali juga ya. Iya, gue tanya tiap hari berarti ngurus dong, enggak bayar orang. Bener sih emang. Dulu juga pas praktikum agronomi juga disuruh bercocok tanam jagung juga bayar orang aja. Iya, Kali tiap hari nungguin jagung sampai tumbuh. Udah dimakanin kambing, nggak tumbuh-tumbuh. Emang kambing doyan jagung? Daun-daunnya pak. Kan sebelum tumbuh I see. jadi tanaman kan Oh dia iya, bener. daunnya banyak tuh. Itu kambing suka banget itu. Crispy katanya. Kamu kenapa sih kalau makannya gitu? Gitu jawabannya dia. Makan Tapi terus. kambing itu hewan yang multi talenta menurutku. Kenapa tuh? Bisa naik sepeda, Pak. Kambing bisa sepeda. Bisa ngomong juga pak. Itu dia. Iya kan? Keren tuh Bisa. kambing. Tua. Gen Z nggak tahu tuh jokes itu tuh. Tahu tuh. Nggak pernah nonton dia. Oke, kenapa tembok nggak pernah bosan berdiri terus? Kenapa tembok nggak pernah bosen berdiri terus? Kenapa tembok nggak pernah bosen berdiri terus? Ini pertanyaannya tapi ada jawabannya juga nih. Apa? Karena kalau dia rebahan kita yang repot. Kalau dia rebahan kita ketimpa. Gila lagi tidur siang. Iya. Capek nih Rebahan aku. Iya, istirahat dulu ah. Bubrah. Rubuh itu rumah. Aduh, lucu. Lumayan Iya, nih. boleh. Ratingnya 4,5. Iya. Itu kalau di IMDb 0. Karena bukan film. Oh iya, film Ada jokes kan. Betul. Kenapa ayam Berkokok. nggak pernah terbang tinggi, Pak? Kenapa ayam nggak pernah terbang tinggi? Padahal dia punya sayap ya. Dan dia punya sayap ya. Kenapa ayam nggak? Udah masuk sekolah nih? Bukan ya? Bukan. Tukang jualan. Iya, udah masuk sekolah lagi. Udah masuk sekolah ini kita. Wah, makin seru, makin lucu orang nih. Guru ntar. Tapi gue pernah dulu punya buku bahasa Indonesia kan, buku paket bahasa Indonesia tuh Iya, SD yang betul. dibagiin tiap tahun tuh. Ada ceritanya Pak, kenapa ayam nggak bisa terbang? Kenapa? Dulu jadi konon ayam temenan sama elang. Bilang ke elang tuh si ayam, Iya. ayam gue pengen bisa terbang, dipinjemin sama si elang nih jarum emas. Ush. Ini Jarum kalau sambil lu pegang, lu bisa terbang nih. Oke. Pinjemin dong, tapi jangan hilang. Iya. Oke, siap. Namanya juga ayam, Pak, nggak amanah dia. Hilang tuh barang, jarumnya hilang. Terus? Sejak saat itu dia nggak bisa terbang lagi. That's why makanya kenapa elang itu suka menyambar ayam, dan ayam suka garuk-garuk tanah soalnya dia nyari jarumnya dia yang hilang, Pak. Oke, cukup dibuat-buat ceritanya. Namanya juga itu, bukan pakai tanah guys. Iya. Oh, kenapa ayam sering ngorek-ngorek? Sering orang itu dia nyari jarumnya, Pak, katanya. Elang terus nyamber karena Bete. Oh. Jarum gua tuh. jarum gue hilang. Hilang. Iya. Kayaknya ayam pas pembagian jatah terbang sama Tuhan tuh dia telat datangnya. Kamu udah lengkap nih, dapat sayap, ada ininya, tapi terlambat jadi udah habis jatahnya. Udah buat atau tugas dia waktu lain. lagi itu dia
nggak ini Pak, nggak nge-gym. Oh iya, Jadi bener. tangannya Lemah kurang. ya, tangannya lemah. Dia punya sayap doang buat aksesoris. Dia punya aksesoris doang. Apa gunanya sayap di ayam Pak? Aksesoris tadi gitu. Emang biar keren aja. Soalnya kan kagak bisa buat aksesoris doang. Udah bener. Oh, atau mungkin buat menyembunyikan anak-anaknya biar nggak ini ya. Disambar sama elang tadi Pak. Iya. Oh. Biar bapak orang tuanya aja yang kena. Gitu kali ya. Oh iya kali ya. Iya, atau buat simbol aja kali. Iya bener tadi buat aksesoris, kalau dia pagi-pagi berkokok biar keren kan. Keluar tuh sayapnya. Padahal dia Padahal nggak ada fungsinya ya. Nggak guna nih ayam nih. Signifikan. Betul. Signifikan. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi Jawab Dong Brodon. Sesi baru nih ya, di Ngops Cikebon. Sesi baru. Makasih Jawab pertanyaannya ya yang kurang bermutu, Ya. tapi nggak apa-apa. Boleh lebih aneh lagi nggak? Boleh lebih aneh lagi nggak? Yang lebih aneh, yang lebih bikin mikir gitu. Iya, karena kita kan ada hadiah, nggak ada. Nggak ada Pak. Yan Suara kan kalau ngomong si ada budgetnya. Nggak ada ya. Oke. Oke Ngobers, kalau begitu terima kasih sudah menonton podcast kita sore hari ini. Thank you. Mungkin dibandingin episode yang lain ini ringan, tapi tidak apa-apa karena jangan dikasih serius terus Pak. Ya, sekali-kali santai lah. Sekali-kali santai. Makasih Bro Yud sudah menemaniku Sama-sama, ya, Bro. Thank you walaupun juga. dadakan nih. Aman. Jangan lupa di subscribe channel podcast Ngops Cikebon karena kita tuh 3.000 watch hour kurang 300 lagi Pak. Oke. Kita udah 90%, 10% lagi buat kita bisa monetize. Yuk, dibantu. Yuk, dibantu yuk, please. Komen Biar pertanyaan kita yang bisa lebih gajian. aneh lagi di bawah, yang lebih ngakak kocak. Oke, kalau begitu jangan lupa kita ada sosmed juga, Oke. TikTok dan juga Instagram di @ngopsdikbol. Please give it a follow. Gua Brodon. Gua Yuda. Sampai jumpa di episode-episode podcast Ngops Dikebon selanjutnya.